Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B dengan nomor induk registrasi mahasiswa 12 14 21 19 18 8 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mada darsukumul ana?
bisa Bapak atau Ibu pilih saat mengajar. Agar sebuah pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih efektif, maka para guru memerlukan metode dan strategi yang cocok dalam pembelajarannya untuk mendukung proses belajar. Di dalam video guru mengajar tersebut yang bertempat di SMP SIT Anur, ini guru agama menggunakan proses belajar mengajarnya dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam video tersebut membahas tentang bacaan-bacaan tajwid yang menerangkan bacaan waqaf dan ibtidah. Lalu guru tersebut membuat perumpamaan dengan memberikan contoh bacaan dengan surah An-Naba. Nah, metode ceramah adalah metode mengajar yang disampaikan langsung secara lisan oleh guru ke peserta didiknya terkait materi yang sedang diajarkan. Metode ini termasuk salah satu metode yang masih sering digunakan hingga sekarang. Penyampaian guru akan berpengaruh pada kualitas materi yang diterima peserta didik. Oleh sebab itu, dalam penerapannya, guru harus mampu membangun suasana kelas menjadi kondusif, tenang, dan serta menarik. Tujuan metode ceramah yaitu membentuk pemikiran peserta didik melalui materi yang disampaikan secara langsung, meningkatkan pemahaman peserta didik terkait suatu materi melalui penguasaan materi gurunya. Nah, memberikan penjelasan secara gamblang terkait suatu materi, meningkatkan skill guru dalam mengajar karena guru menjadi pusat pembelajaran. Yang pertama itu kelebihan metode ceramah. Tidak membutuhkan peralatan, kelebihannya tidak membutuhkan peralatan yang rumit serta mudah untuk dilakukan. Cukup materi yang disampaikan, guru menjadi lebih banyak. Kondisi kelas lebih mudah dikontrol karena guru berperan sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung. Nah, kekurangan metode ceramah yaitu peserta didik menjadi lebih pasif karena pembelajarannya berpusat di guru. Jika guru tidak mahir dalam membangun suasana di kelas, peserta didik akan lebih mudah bosan. Tidak semua peserta didik bisa memahami pemahaman guru saat menyampaikan materi pembelajaran. Peserta didik menjadi kurang kreatif karena hanya mengandalkan materi yang disampaikan guru. Pembelajaran metode ceramah juga sangat efektif apabila materi pembelajaran selesai sesuai dengan waktunya. Jadi ceramah ini efektif apabila dilakukan untuk anak kelas 1 sampai 3. Karena pada usia kelas 1 sampai 3 masih sulit untuk memahami dari pelajarannya sendiri dan harus mendapat bimbingan dari seorang guru. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menjelaskan informasi dan materi yang dibahas lewat tanya jawab antara siswa-siswi yang belajar. Metode ini bisa digunakan sebagai evaluasi sampai mana pemahaman siswa dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan. Selain itu, kita bisa mengetahui penguasaan bahan pembelajaran melalui ingatan dan mengungkapkan perasaan serta sikap siswa terhadap fakta yang dipelajari, didengar, dan dibaca. Suasana di kelas juga akan ramai dan seru dengan jawaban yang diajukan siswa. Dalam hal ini, siswa pastinya akan memberikan partisipasinya dalam belajar. Mereka akan berkompetensi untuk menjawab pertanyaan dari guru. Pembelajaran di kelas akan terasa seru apabila guru bisa lebih sekreatif mungkin menghandle pembelajaran dengan metode ini dengan pemberian reward bagi pemenang. Nah, metode tanya jawab dianggap cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi menurut saya di video ini pembelajaran di dalam video ini di SMP SIT Anur ini cukup efektif dalam pembelajarannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.